Learning in Groups, A Handbook for Face-to-Face and Online Environments, 4th edition by David and Gilly. Pada video kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang learning groups in context yang ada pada chapter 8 di buku Learning in Groups by David and Gilly, yang dimana pada bab ini akan membahas tentang aspek-aspek berbeda dalam lingkungan belajar mengajar dan hubungan satu sama lain, serta rancangan agar dapat saling berhubungan baik secara tatap muka, online, maupun blended learning. Yuk, kita pelajari bersama! Dalam chapter ini terdapat 5 poin yang akan dibahas, salah satunya adalah Bridging Learning Cultures atau menjembatani budaya belajar. Pada Bridging Learning Cultures, memaknai bahwa perbedaan budaya bisa diibaratkan seperti tingkatan yang berbeda antara guru dan siswa dan perbedaan antara mata pelajaran. Meskipun perbedaan-perbedaan ini penting untuk fokus pada tujuan-tujuan tertentu, namun kadang-kadang perbedaan ini juga bisa membuat sulit bagi semua orang dalam kelompok ini untuk memahami apa yang seharusnya menjadi perhatian bersama. Nah, dalam poin pertama, Bridging Learning Cultures, kita akan membahas tentang 4 topik yang menjadi bagian dari Bridging Learning Cultures itu sendiri. Poin pertama yang menjadi bagian dari Bridging Learning Cultures adalah Peer Assisted Learning atau PAL, dan biasa kita sebut dengan pembelajaran dengan bantuan rekan. Siswa seringkali enggan mengakui kesulitan mereka kepada guru dan mereka lebih suka mencari dukungan dari teman sebayanya. Sistem pembelajaran berbantuan rekan ini telah menjadi populer sebagai bentuk bimbingan tatap muka yang terorganisir. Dalam PAL, siswa yang lebih berpengalaman membimbing sesama temannya. Tujuan dari kelompok ini untuk membantu siswa beradaptasi dengan kehidupan universitas, meningkatkan keterampilan belajar, memahami materi pembelajaran, dan mempersiapkan diri untuk ujian. Poin kedua dari Bridging Learning Cultures adalah Action Learning Sets. Perangkat pembelajaran tindakan adalah cara untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan bersama. Action Learning Sets ini bermanfaat baik untuk staf maupun siswa di dalam atau di luar kelas. Perangkat ini menunjukkan bahwa pembelajaran dapat terjadi dan masalah praktis dapat diselesaikan melalui metode yang berbeda-beda dari diskusi kelompok ataupun pertemuan biasa. Perangkat pembelajaran melibatkan aturan dan prosedur yang disepakati bersama untuk menangani masalah dan memastikan fokus pada kebutuhan anggota. Setiap orang membawa masalah mereka sendiri, dan tindakan diambil dengan dukungan kelompok. Masalah bisa berhubungan dengan perasaan dan pikiran tentang suatu peristiwa atau dengan lingkungan di sekitar mereka. Poin ketiga dari Bridging Learning Cultures adalah Learning Communities. Jika kita ingin meningkatkan cara kita mengajar dengan baik, kita harus mengerti dan mengatasi dampak negatif dari kehidupan yang tidak terhubung. Sistem penilaian yang memisahkan guru dan siswa, pembagian bidang pengetahuan oleh departemen, serta persaingan yang membuat siswa dan guru waspada terhadap rekan-rekan mereka, semuanya menghambat keterhubungan. Sejak munculnya internet, para profesional di komunitas virtual telah berbagi ide dan aspirasi. Banyak pengetahuan berkembang di antara kelompok profesional ini. Salah satu ahli mengatakan cara komunitas diciptakan, baik tatap muka maupun virtual, tidaklah penting. Meskipun banyak komunitas online muncul dengan sendirinya, dalam konteks pendidikan, kita bisa merancang komunitas seperti itu. Namun, diperlukan rasa hormat dan pengertian yang cukup agar proses keterlibatan timbal balik dan keharmonisan komunitas praktisi tidak terganggu. Komunitas pembelajaran dapat memberikan banyak manfaat seperti menangkap pengetahuan, berbagi praktik terbaik, menyelesaikan masalah dengan cepat, mendorong inovasi, mendukung pengembangan profesional, dan mengurangi biaya. Poin keempat pada bagian Bridging Learning Cultures ini adalah Teaching Teams. Meskipun pendekatan individualistik dalam pendidikan tinggi dapat memberikan sudut pandang yang beragam kepada siswa, ada manfaat besar dalam berbagi pengalaman dan pengetahuan melalui kerjasama antar guru dalam proses pembelajaran. Dalam kolaborasi ini, para guru tidak hanya berinteraksi secara teratur, tetapi juga bekerja sama dalam merencanakan dan menyampaikan mata pelajaran. Pendekatan pengajaran tim ini merubah cara tradisional mengajar dan mendorong pembelajaran yang lebih baik. Saat mengadakan pembelajaran online, memiliki lebih dari satu e-moderator dapat sangat bermanfaat, terutama untuk kelompok besar. Namun, penting bagi tim e-moderator untuk memiliki peran yang jelas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik.
Seseorang e-moderator yang terampil dalam pengelolaan platform online dapat membantu menyederhanakan informasi dan memastikan kolaborasi yang efisien di antara peserta, bahkan jika mereka sekalipun tidak tahu tentang pengetahuan atau topik pembelajaran secara mendalam. This is Nadia Hairani. Thank you for watching this video. See you next time.